Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan materi pembelajaran walaupun secara online, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, untuk materi hari ini ibu akan menjelaskan tentang antihipertensi atau obat-obat yang berhubungan dengan hipertensi. Hipertensi itu merupakan tingginya tekanan darah di dalam tubuh kita. Nah, untuk materi kali ini masih ada berhubungan dengan materi pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang antihiperlipidemia atau obat kolesterol. Untuk tekanan darah itu ada dua, yaitu ada tekanan darah yang dinamakan sistolik dan ada tekanan darah yang dinamakan diastolik. Untuk sistolik itu tekanan darah dalam keadaan jantung sedang berkontraksi, sedangkan kalau untuk diastolik itu dimana keadaan jantung sedang berrelaksasi. Oke, jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh yang namanya hormon angiotensin aldosteron. Nah, hormon angiotensin aldosteron itu diperoleh oleh ginjal, jadi dihasilkan oleh yang namanya ginjal. Kemudian hormon tersebut ketika di dalam glomeruli atau aliran darah itu berkurang, maka dia akan bergabung dengan yang namanya protein. Nah, protein tersebut akan menghasilkan atau membentuk menjadi angiotensin 1. Ketika angiotensin 1 terbentuk, kemudian oleh enzim AC atau angiotensin converting enzyme akan dibentuk menjadi angiotensin 2. Nah, ketika angiotensin 2 di dalam tubuh kita aktif, maka hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya cairan beserta garam di dalam tubuh kita. Ketika cairan beserta garam meningkat di dalam tubuh kita, itu otomatis akan meningkatkan volume darah di dalam tubuh. Nah, hal tersebut yang bisa menyebabkan seseorang terjadi yang namanya hipertensi. Selain enzim tersebut, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan juga seseorang hipertensi. Salah satunya yaitu ada yang namanya volume denyut jantung. Jadi, volume denyut jantung itu ketika semakin cepat jantung kita berdenyut, maka akan semakin cepat juga atau semakin tinggi juga tekanan darah di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya elastisitas dinding arteri. Jadi ini berhubungannya dengan kolesterol kemarin. Jadi semakin banyak kolesterol yang menumpuk di dalam dinding arteri tubuh kita, maka akan semakin keras dinding arteri tubuh kita, akan semakin tinggi tekanan. Kemudian biasanya gejalanya apa sih? Kalau misalnya orang itu terkena hipertensi, biasanya kalau seseorang itu terkena hipertensi tidak ada gejala yang benar-benar dominan. Yang paling sering terjadi biasanya seseorang itu lebih sering merasa pusing di waktu malam atau pagi hari sebelum bangun tidur di bagian bawah kepalanya. Nah, biasa rata-rata itu kalau misalnya orang tekanan darahnya tinggi gitu. Nah, mungkin cuma itu aja materi pembelajaran hari ini. Sebelum ibu kasih tugas, yang pastinya akan ada tugas. Nah, ibu akan mereview lagi dari awal. Jadi hipertensi itu merupakan tingginya tekanan darah di dalam tubuh kita. Untuk tekanan darah tersendiri tadi ada berapa? Ada dua. Ada yang dikenal dengan istilah sistolik dan ada yang dikenal dengan istilah diastolik. Sistolik itu keadaan di mana jantung sedang berkontraksi, sedangkan diastolik itu keadaan di mana jantung sedang berrelaksasi. Nah, untuk tekanan darah normal manusia itu yaitu 120/90. 120 itu yang dikatakan dengan istilah sistolik, sedangkan 90-nya yang dikatakan dengan istilah diastolik. Kemudian tekanan darah manusia itu dipengaruhi oleh apa sih? Jadi tekanan darah manusia itu dipengaruhi yang namanya hormon. Hormonnya hormon apa? Biasanya dikenal dengan istilah kata RAS atau kepanjangannya itu dari renin angiotensin aldosteron. Nah, si enzim atau si hormon renin angiotensin aldosteron ini dihasilkan oleh siapa? Oleh yang namanya ginjal di dalam tubuh kita. Ketika keadaan di dalam aliran darah atau keadaan di glomeruli darah itu berkurang, maka otomatis hormon tersebut akan bergabung dengan yang namanya protein. Nah, ketika hormon tersebut bergabung dengan protein, maka akan membentuk yang namanya angiotensin 1. Nah, ketika terbentuk angiotensin 1, kemudian oleh enzim yang namanya enzim AC atau angiotensin converting enzyme, dia akan diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 yang aktif
aktif di dalam tubuh kita. Ketika angiotensin 2 yang aktif di dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan yang namanya vasodilator atau vasokontriksi. Vasokontriksi itu akan menyebabkan tingginya air atau cairan dan garam di dalam tubuh. Ketika cairan dan garam di dalam tubuh kita itu meningkat, maka otomatis akan menambah volume di dalam darah kita. Tapi selain yang namanya hormon RAS atau renin angiotensin aldosteron, ada juga faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan tingginya tekanan darah. Salah satunya yaitu volume denyut jantung. Jadi ketika jantung kita berdenyut semakin cepat, maka otomatis tekanan darah kita pun akan semakin tinggi. Selain itu ada juga yang namanya selain itu ada pun juga yang namanya elastisitas dinding arteri. Ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Jadi ketika seseorang itu menderita kolesterol atau dinding arterinya tertutupi atau penuh dengan yang namanya flak, itu akan menyebabkan semakin tingginya tekanan darah di dalam tubuh manusia karena aliran darahnya itu terhambat. Dan untuk tugas yang kedua, kalian pasti sering dengar kan bahwa katanya kalau orang yang namanya orang hipertensi itu nggak boleh banyak makan yang namanya ikan asin, nggak boleh juga mengkonsumsi yang namanya glicerija sucus, nggak boleh juga apalagi ya, merokok. Dan kemudian seseorang yang hamil pun biasanya tekanan darahnya lebih tinggi. Nah, kalian cari alasannya kenapa seseorang yang banyak mengkonsumsi ikan asin, yang mengkonsumsi glicerija sucus, yang merokok, dan orang hamil tekanan darahnya tinggi. Kira-kira apa yang mempengaruhi di dalam tubuhnya? Jadi itu tugasnya ada dua. Yang pertama cari contoh obatnya, yang kedua cari alasannya dari beberapa yang tadi ibu udah jelaskan itu. Yang merokok, yang mengkonsumsi ikan asin, yang mengkonsumsi glicerija sucus, dan orang hamil. Dikerjakan di kertas folio seperti biasa ya. Dan jangan lupa dikerjakan di kertas folio. Sebelum mengerjakan, di atasnya ditulis dua materi yang udah ibu jelaskan, kemudian di bawahnya kalian baru kerjakan tugasnya yang tadi dua sudah ibu berikan. Sekian untuk materi hari ini. Pesannya masih sama, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Semoga di minggu depan ibu masih bisa memberikan pelajaran, baik itu secara bertemu tatap muka langsung atau secara online. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.